Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan Awan. Jadi di video kali ini kita akan membahas cara pasang mata potong gerinda ya untuk besi. Jadi memperhatikan beberapa video lain dari para master yang lain ya, cara pasang mata potong besi ini bisa dikatakan pada kolom komentar. Kalau kita perhatikan, beberapa teman punya perbedaan pendapat ya pada proses pemasangannya atau arah pasang dari mata potongnya. Nah, tapi di sini kita tidak akan membenarkan atau menyalahkan tutorial yang lain ya, karena mungkin mereka punya alasan masing-masing. Nah, jadi di video kali ini kita tidak hanya membahas mata potong besi saja, jadi nanti kita akan bahas beberapa mata potong yang lain ya untuk proses pemasangannya. Jadi di sini kita akan saya akan berbagi tentang pengalaman saja ya teman-teman, cara pasangnya dari awal mengenal gerinda ini sendiri. Jadi ketika kalau kita sebut 10 tahun terakhir awal saya mengenal mata potong ini, cara pasangnya memang sudah seperti ini teman-teman ya, arahnya yang bergambar itu berada di bawah. Jadi alasannya kenapa teman-teman ya. Oke, pertama sini kita lihat dulu untuk mata potongnya di bagian depan ya. Kalau misalkan kita dari yang bergambar ini ada lapisan kertas ya yang tadi. Jadi ini fungsinya adalah untuk sedikit memberi jarak ya untuk penahan di bagian bawahnya, dan tentunya juga fungsinya adalah untuk sedikit melonggarkan ketika kita proses membukanya teman-teman. Dan tentunya yang paling diperhatikan teman-teman ya pada saat penggunaannya ini, jangan sampai pelindung mata potongnya dilepas, dan proses membukanya juga teman-teman harus usahakan gunakan kuncinya teman-teman. Oke, nah lalu apa jadinya nih teman-teman kalau misalkan lapisan kertasnya ini terlepas ya tanpa sengaja misalkan. Jadi kalau misalkan pada posisi ini ketika lapisan kertasan ini terlepas ya atau terbuang, jadi ketika pada saat proses membukanya itu sangat sulit sekali teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, usahakan kunci jangan sampai tidak ada ya teman-teman ketika teman-teman menggunakan gerinda ini. Jadi untuk proses membuka itu sangat sulit sekali ketika kertasnya ini tidak ada atau terbuka lah misalkan kayak itu. Oke, jadi teman-teman usahakan ya kuncinya selalu ada pada saat atau proses penggunaan gerinda ini teman-teman, supaya ya lebih aman lah. Jadi tanpa menggunakan kuncinya juga bukan berarti tidak bisa ya. Jadi saya yakin juga teman-teman di sini ada juga yang tidak menggunakan kunci ya pada saat proses pemasangan mata potong atau membukanya. Tapi usahakan sebaiknya teman-teman gunakan kunci ya, supaya kita bisa memastikan mata potongnya terpasang dengan kuat teman-teman. Oke, lalu untuk alasan kedua teman-teman di sini ya, seperti yang teman-teman lihat di sini untuk bagian yang bergambar ini sebenarnya dilapisi cat ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan bagian depannya ini agak kasar, dan di bagian belakang yang bergambar ini agak sedikit halus ya. Jadi kalau pada saat posisi pemotongan ya, jadi ketika selesai memotong itu ada sisa-sisa sisa potongan besi yang tidak teratur ya di bagian pinggirnya. Jadi untuk bagian sampingnya nanti kalau kita menghadapkan ke bagian depan yang berwarna hitam itu kita bisa menggunakannya untuk sedikit mengamplas ya. Tapi secara tujuan ini tidak untuk mengamplas ya, ini adalah mata potong. Jadi fungsi untuk bagian depannya kalau kita pasang menghadap yang hitam berada di depan ya, kita bisa menggunakan sebagai pengamplas ringan untuk ketika selesai pemotongan besinya teman-teman. Oke, dan selanjutnya di sini kembali ke teman-teman ya. Kalau misalkan mau pasang ke menghadap yang hitam atau menghadap yang bergambar ya, kembali ke teman-teman lagi. Kalau bisa kalau kita katakan bisa ya, kedua-duanya masih bisa aja teman-teman ya dipasang. Lebih ke kenyamanannya aja ya mungkin ke teman-temannya. Oke teman-teman, lanjut ke alasan selanjutnya ya, karena saya juga mengacu pada beberapa mata gerinda yang lain seperti mata amplas ini. Jadi penggunaan pada mata amplas ini sendiri yang bergambar berada di belakang ya untuk proses pemasangannya, karena seperti yang lihat ini agak muncul ya di bagian belakang sekitar setengah senti. Nah, jadi kalau misalkan kita ikuti cara pasang yang bergambar ke depan seperti mata potong besi ini, tentu nanti tidak akan bisa terpakai teman-teman ya untuk mata potong gerinda atau mata potong amplasnya ini.
Nah, jadi saya pribadi mengacu pada hal yang lainnya, pada mata potong yang lain, karena mengikuti mata gerinda atau mata amplas yang seperti ini menghadap belakang gambarnya, jadi saya mengikuti mata potong yang lain juga untuk proses pasangnya. Nah, kalau misalkan seperti ini tentu penggunanya tidak bisa teman-teman, karena pemasangan mur untuk bagian luar gerindanya nanti akan berbeda juga. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini moncongnya agak moncong ya di bagian depan mur untuk gerinda ini, untuk dratnya. Oke, seperti yang teman-teman lihat. Dan penggunanya ini berbeda teman-teman. Nah, untuk mata potong besi kita menghadapkan pada yang datar. Nah, sementara untuk mata potong amplasnya nanti kita menghadap sebaliknya ya, atau yang moncong ini berada di bagian bawah. Karena kalau misalkan nanti ke bagian datarnya bagian atas nanti akan longgar teman-teman ya, karena ini agak sedikit berongga ya di bagian tengah dari mata amplasnya ini. Jadi usahakan yang moncong menghadap ke bawah ya, sementara untuk mata yang datar seperti mata potong besi gunakan ke arah yang moncongnya tuh di atas ya, atau kita arahkan yang ke yang datar aja. Dan tentunya di sini ada perbedaan juga untuk penggunaan pada mata potong yang lainnya seperti mata potong granit atau keramik. Nanti ada sedikit perbedaan. Oke teman-teman, dan selanjutnya di sini kita akan cari tahu ya cara pasang untuk mata potong keramik atau granit. Untuk tembok juga ini juga bisa dipakai ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada ringnya di bagian tengahnya. Dan kalau diperhatikan ini pas sekali dengan bagian mur yang berada di bagian bawah gerindanya teman-teman. Oke, sangat pas. Nah, dan pertanyaannya di sini bagaimana kalau misalkan ringnya itu hilang ya, atau tidak ada, atau misalkan lubangnya itu tidak sesuai dengan besaran dari ring yang berada di bagian bawah gerinda. Nah, untuk proses pemasangan ini teman-teman silahkan arahkan yang datar ya untuk mur bagian atasnya, yang datar ke bawah. Jadi moncongnya itu berada di bagian atas ya untuk proses pemasangannya. Nah, lalu yang tidak punya ring atau ringnya hilang, misalkan teman-teman bisa putar aja untuk ring bagian bawahnya. Oke, kita perhatikan di sini lubangnya sedikit besar ya, karena ringnya tidak ada atau hilang. Tapi bukan berarti ini tidak bisa digunakan lagi teman-teman. Ini masih bisa dipakai lagi. Teman-teman tinggal balik aja untuk ring bagian bawah atau mur gerindranya tinggal dibalik aja ya. Oke, dan seperti yang teman-teman lihat ini pas sekali ya untuk bagiannya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman menemukan tidak pas atau lubang itu lebih besar, mata potong yang teman-teman punya mungkin lebih besar, sebaiknya jangan digunakan, atau kalau misalkan punya ring sebaiknya dipakaikan ring teman-teman. Karena sedikit berongga atau cuman 1 mm aja perbedaan atau berongga di bagian tengah itu cukup bahaya ya. Jadi getarannya itu sangat besar sekali teman-teman ketika mesinnya dioperasikan atau dihidupkan dalam kondisi tidak tidak berada di tengah-tengah ya. Untuk mata potongnya itu sangat bahaya sekali karena getarannya sangat besar teman-teman. Jadi untuk kedua bagian mur dari kita sebut mur aja ya, kita sebut mur aja untuk kedua bagian dari gerinda ini tinggal dibolak-balik aja sesuai kebutuhannya. Jadi untuk bagian bawah bisa diputar atau dibolak-balik sesuai kebutuhannya, dan untuk yang datar sebaiknya arahkan pada mur yang datar untuk bagian atas ya. Begitu juga untuk bagian bawahnya teman-teman. Dan usahakan selalu menggunakan kunci pada saat proses pemasangan supaya teman-teman proses pemotongan atau mungkin teman-teman belajar, silakan gunakan aja sesuai alat yang ada ya, supaya pekerjaan teman-teman itu memang sudah standar keamanan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita sedikit mengamplas ringan ya menggunakan yang mata yang udah bercat, itu kayaknya agak tidak maksimal ya, kurang maksimal fungsinya, terkecuali kalau misalkan kita hadapkan seperti ini, tentu akan lebih maksimal fungsi dari mata potongnya untuk mengamplas ringan bagian besi yang sudah kita potong.
Oke teman-teman, mungkin yang punya kritik, saran, pertanyaan, atau mungkin ada kekurangan dari video ini, silahkan di kolom komentar ya. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat juga silakan kita diskusikan di kolom komentar, supaya saya juga dapat ilmu dari teman-teman para master yang lain, cara penggunaan semua jenis mata potong gerinda ini, supaya kita benar-benar aman dalam proses penggunaannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat kita semua. Tinggal klik subscribe dan tanda loncengnya saja buat teman-teman yang mau ikutan di video selanjutnya ya. Oke, akhir kata sukses juga buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.